semuanya, berjumpa lagi bersama saya Natasha Germania dalam program Highlights BRI Super League. Tentunya di sini kita akan menyajikan cuplikan-cuplikan gol dan juga informasi serta highlights menarik lainnya dari kompetisi yang paling bergengsi di Indonesia. Di segmen pembuka kali ini, kami punya informasi mengenai Persija Jakarta yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-97 dengan memberikan kado kemenangan untuk para pendukungnya. Serta ada juga nih kabar dari Persib Bandung yang terus mengintai di papan atas setelah menang besar atas Madura United FC. Serta ada juga hasil imbang antara Bayangkara Presisi Lampung FC saat menjamu Persebaya Surabaya. Langsung saja yuk kita saksikan cuplikan pertandingannya berikut ini. Rayakan hari ulang tahun yang ke-97 pada 28 November lalu, Persija Jakarta bertekad memberikan kado yang indah bagi para pendukungnya yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga melawan PSIM Yogyakarta. Kehadiran lebih dari 56.000 Jakmania yang menjadi rekor jumlah penonton musim ini semakin membuat Macan Kemayoran termotivasi. Terbukti sejak fluid kick-off dibunyikan, tuan rumah langsung mendominasi permainan. Akan tetapi, rapatnya pertahanan Laskar Mataram sempat membuat Macan Kemayoran frustasi. Upaya percobaan yang dilakukan tidak banyak yang mengarah ke sasaran. Babak pertama pun berakhir dengan kedudukan imbang tanpa gol. Situasi tidak banyak berubah pada babak kedua. Anak-anak asuhan dari Mauricio Souza dipaksa banyak melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Hingga akhirnya penantian itu terbayar saat laga memasuki menit ke-77. Witan Sulaiman memberikan assist yang mengawali terciptanya gol pembuka oleh Maxwell Souza. Unggul 1-0 membuat permainan Macan Kemayoran semakin cair. Alhasil, saat pertandingan memasuki menit kelima injury time, gol kedua hadir melalui Alano Brandon. Gol ini berawal dari umpan tarik yang diberikan oleh Alan Cardoso. Gol penutup dari Alano pastikan Persija meraih 3 poin tambahan, sekaligus mencatatkan 6 kemenangan beruntun. Persija yang menduduki posisi kedua klasemen dengan poin 29 terus memberikan ancaman untuk pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda. Persib Bandung menjalani pekan ke-14 BRI Super League dengan bertandang ke markas Madura United FC di Gelora Madura Ratu Pamelikan di kota Pamekasan. Meski beberapa hari sebelumnya baru saja bertandang ke markas Lion City Sailor di ajang ACL2, kondisi fisik tidak menjadi kendala bagi Maung Bandung. Persib membuka kemenangan melalui gol indah yang disarankan oleh Luciano di menit ke-26. Tembakan kerasnya dari luar kotak penalti menusuk ke gawang yang dikawal oleh Miswar Saputra. Unggul 1 gol tidak membuat Persib puas. Anak-anak asuhan dari Bojan Hodak menggadaikan keunggulan 6 menit sebelum jeda. Tandukan dari Federico Barba yang sempat memantul ke tanah membuat Miswar kesulitan untuk membaca arah bola. Tim tamu sempat bangkit pada paruh kedua. Di menit ke-69, tendangan penalti dari Balotelli menepiskan skor menjadi 1-2. Hanya saja, kedudukan ini hanya bertahan 1 menit. Persib kembali memperlebar margin keunggulan pada menit ke-70 lewat aksi William Barros. Berselang 4 menit, Maung Bandung menggenapi kemenangan menjadi 4-1. Gol penutup dicetak oleh Tom Hai yang masuk sebagai pemain pengganti. Kemenangan ini membuat Persib ikut meramaikan persaingan di papan atas. Persib kini menempati posisi ketiga dengan 22 poin, namun masih memiliki 2 laga tunda. Hanya meraih 1 kemenangan dalam 7 laga terakhir membuat Persebaya Surabaya semakin terperosok ke papan tengah BRI Super League. Oleh karena itu, 3 poin menjadi incaran bagi Bajul Ijo kala bertamu ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung untuk menghadapi tuan rumah Bayangkara Presisi Lampung FC. Persebaya yang di laga ini tidak didampingi oleh pelatih kepala pasca didepaknya Eduardo Perez tampil cukup menjanjikan pada babak pertama. Hanya saja hingga babak pertama usai tidak ada gol yang dihasilkan. Sekembalinya dari kamar ganti, pertandingan berjalan semakin menarik. Jual beli serangan terjadi sehingga memaksa kedua penjaga gawang untuk bekerja keras melakukan penyelamatan demi penyelamatan. Di tengah gempuran pemain Persebaya, kesalahan fatal dilakukan oleh barisan pertahanan Bayangkara FC. Upaya Putu Gede untuk melakukan sapuan di mulut gawang justru terkena penjaga gawang Akil Safik.
Ball pun masuk ke gawang sendiri sehingga Bayangkara tertinggal 0-1 di menit ke-82. Pada sisa laga, gempuran dilakukan oleh anak-anak asuhan Paul Munster yang tidak mau dipermalukan di depan pendukungnya. Upaya itu membuahkan hasil pada menit ke-8 injury time. Denny Sulistiawan menanduk bola lemparan jauh dari Stefan Plazonja untuk mengubah skor menjadi 1-1. Hasil ini membuat Bayangkara menempati posisi ke-6 dengan poin 19, unggul 2 angka atas Persebaya di peringkat ke-9. Sobat Liga, masih bersama Natasha Germania di Highlights BRI Super League. Rekor 11 kemenangan beruntun Borneo FC Samarinda akhirnya dihentikan oleh Bali United FC. Pada laga lain, ada juga hasil imbang yang terjadi antara Malut United FC kontra Arema FC. Dan juga ada derby Banten antara Dewa United Banten FC versus Persita Tangerang. Yuk langsung kita simak, ini dia selengkapnya. Rekor 11 kemenangan beruntun milik Borneo FC Samarinda akhirnya terhenti. Bermain di kandang sendiri, Stadion Segiri, tim berjuluk Pesut Etam harus menelan kekalahan perdananya musim ini dari Bali United FC. Tim tamu mendapatkan tekanan dari tuan rumah yang tampil percaya diri. Namun, kokohnya pertahanan Bali United yang dikomandoi oleh Joe Ferrari dan apiknya penampilan penjaga gawang Mike Hopmeyer yang menjadi kombo yang membuat barisan penyerangan Borneo frustasi. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Setelah turun minum, dominasi serangan masih dikuasai tuan rumah. Sayangnya, kelengahan di barisan pertahanan harus dibayar mahal oleh Borneo. Bali United mampu mencuri gol di menit ke-54 melalui sundulan Kadek Agung yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Tertinggal 0-1, segala daya upaya dikerahkan tim asuhan Fabio Luvendes untuk menyamakan kedudukan. Namun Dewi Fortuna belum berpihak. Hingga laga berakhir, Pesut Etam harus mengakui kekalahan dari Serdadu Tridatu. Meskipun kalah, Borneo masih memimpin klasemen dengan 33 poin, unggul 4 angka atas Persija di posisi kedua. Gelora Kiraha di kota Ternate menjadi saksi pertarungan sengit antara tuan rumah Malut United FC yang menjamu Arema FC dalam lanjutan pekan ke-14 BRI Super League. Malut yang ingin kembali ke jalur kemenangan usai ditahan imbang Persita pada pekan sebelumnya langsung begedor pertahanan Arema sejak awal pertandingan. Gol cepat pun langsung mampu dihasilkan pasukan Naga Gamalama. Sebuah crossing yang dilepaskan oleh Freds Butuan langsung disambar dengan tandukan dari Tiron Del Pino. Gol yang membawa Malut unggul 1-0 di menit kedua. Arema mencoba untuk membalas gol ini, namun hingga paruh pertama berakhir, skor tetap tidak berubah. Untuk menambah daya gedor dan melakukan perubahan taktik, pelatih Arema, Marco Santos, melakukan pergantian pemain saat jeda. 3 pemain sekaligus, yakni Samuel Balinsa, Dedik Setiawan, dan juga Dendi Santoso dimasukkan. Hasilnya langsung terlihat. Baru 2 menit babak kedua berjalan, Arema menyamakan skor melalui Ian Puleyo yang berhasil lolos dari jebakan offside. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan usai. Hasil ini belum mengubah posisi Malut di tangga keempat dengan koleksi 22 angka. Sedangkan Arema bertahan di papan tengah peringkat 10 dengan 17 poin. Derby Banten menghadapi Persita Tangerang menjadi tantangan yang harus diatasi bagi Dewa United Banten FC. Pasalnya, tim yang berjuluk Banten Warriors terpuruk di papan bawah klasemen sementara menyusul 5 kekalahan beruntun yang diderita sebelumnya. Sebaliknya, Persita juga menatap laga ini dengan harapan untuk kembali ke jalur kemenangan. Sebelum menghadapi Dewa, pendekar Cisadane gagal meraih 3 angka pada 4 pertandingan beruntun. Tuan rumah mendapatkan sebuah peluang emas saat laga memasuki menit ke-37. Berawal dari sebuah pelanggaran di kotak penalti oleh pemain Persita, wasit Heru Cahyono menunjuk titik putih. Sang top skorer musim lalu, Alex Martins, tidak membuang peluang ini untuk membawa Dewa memimpin 1-0. Setelah tertinggal dari tuan rumah, Persita langsung merespon dengan lebih banyak melakukan percobaan ke gawang. Terbukti, sebanyak 21 tembakan dilepaskan pendekar Cisadane, namun sayangnya tidak ada yang menghasilkan gol. Dewa United sendiri hanya mampu melepaskan 9 tembakan sepanjang pertandingan.
Hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan tercipta. Meski meraih poin penuh, Dewa masih terjebak di papan bawah, yaitu posisi ke-14 dengan poin 13. Sedangkan Persita masih bertahan di peringkat ke-7 dengan 19 poin. Sekarang kita tiba di segmen ketiga dalam program Highlights BRI Super League. Drama 7 gol yang tersaji di Manahan saat Persis Solo menyerah dari PSM Makassar. Sementara ada kemenangan juga nih yang diraih oleh PSBS Biak atas Persijap Jepara serta Persik Kediri yang menaklukkan Semen Padang FC. Mari kita simak selengkapnya untuk Anda. Drama dan hujan gol tersaji di Stadion Manahan Solo antara tuan rumah Persis Solo menjamu PSM Makassar. Laskar Samber Nyawa yang mencoba bangkit dari dasar klasemen mengawali laga dengan menjanjikan. Tembakan voli dari Sandro membuat Persis unggul 1-0 di menit ke-9. Ini menjadi satu-satunya gol yang diciptakan pada babak pertama. Jalannya babak kedua berubah menjadi hiburan yang mendebarkan bagi siapapun yang menyaksikan pertandingannya. Drama diawali keberhasilan Persis menggandakan keunggulan pada menit ke-61 melalui striker asal Curaçao, Garvane yang baru membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026. PSM yang tertinggal 2 gol langsung memberikan respon dengan menambahkan intensitas serangan. PSM mendapatkan hadiah penalti menyusul pelanggaran terhadap Alex Tang. Tampil sebagai Algojo, Yuran Fernandes memperkecil skor menjadi 1-2 di menit ke-68. Hanya berselang 4 menit, Laskar Ramang sukses untuk membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Kali ini gol tercipta melalui kaki Savio Roberto setelah memanfaatkan umpan silang Victor Luis. Castaner kembali menjadi momok bagi pertahanan PSM. Pada menit ke-79, ia mengukir brace setelah tembakannya yang keras gagal ditepis oleh Hilmansyah. Skor pun berubah menjadi 3-2. Menolak untuk menyerah, PSM berhasil menyamakan skor untuk kedua kalinya. Masuk dari bangku cadangan, Daisuke Sakai mengubah skor menjadi 3-3 di menit ke-86. Usai memanfaatkan bola rebound. Petaka bagi Persis yang akhirnya hadir pada menit ke-90. Asis sepak pojok dari Victor Luis disambut sundulan dari Alex Tang yang membuahkan gol keempat bagi PSM di laga ini. Kemenangan ini pun membuat pelatih PSM, Thomas Tuchel, belum tersentuh kekalahan sejak menangani Laskar Ramang. 7 kekalahan beruntun menjadi hasil minor yang ingin diperbaiki Persijap Jepara saat bertamu ke Stadion Maguwo Harjo menghadapi tuan rumah PSBS Biak. Namun bukan hal yang mudah bagi Persijap untuk sekedar meraih 1 poin menghadapi lawan yang juga mencoba bangkit dari papan bawah klasemen. Baru menit ke-7, Laskar Badai Pasifik unggul atas tamunya melalui Ruyeri Alfonso yang menerima umpan matang dari Claudio Morasi. Laskar Kalinyamat sempat membalas pada menit ke-37. Tendangan bebas dari Carlos Franca meluncur deras tanpa bisa diantisipasi oleh Kadu. Kedudukan 1-1 tertera di papan skor saat babak pertama usai. Pada babak kedua, penurunan performa dialami oleh tim tamu. Akibatnya, PSBS mampu menambah pundi-pundi gol. Claudio Morasi mengubah skor menjadi 2-1 untuk Badai Pasifik melalui sebuah sepakan penalti pada menit ke-53. Kemudian, tepat laga berjalan 1 jam, giliran Heri Susanto yang menggandakan skor menjadi 3-1. Gol Heri tercipta melalui sepakan keras dari sudut yang sempit. Pada sisa laga, Persijap hanya mampu memperkecil kedudukan. Gol dicetak oleh Diogo Brito lewat tendangan penalti. Skor 3-2 untuk kemenangan PSBS bertahan hingga wasit Muhammad Trisantoso meniup peluit akhir. Persik Kediri meraih poin penuh dalam laga game week ke-14 BRI Super League. Menjamu tim papan bawah Semen Padang FC, tim Macan Putih tidak membuang kesempatan untuk memenangi pertandingan yang berlangsung di Stadion Brawijaya. Gol pembuka tuan rumah tercipta di menit ke-16. Ezra Walian menjadi arsitek gol ini lewat sebuah tendangan silang akurat yang disambut oleh tandukan kepala Jose Enrique. Tidak puas hanya membuat assist, Ezra memberikan sumbangsi bagi timnya berupa sebuah gol. Tembakan jarak dekatnya di menit ke-34 mengubah kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan tim Macan Putih. Pada paruh kedua, Semen Padang mencoba untuk mengejar defisit 2 gol.
Asa sempat hadir pada menit ke-77 usai Samuel Simanjuntak sukses mengkonversi umpan terobosan dari Pedro Matos menjadi gol. Sayangnya, hingga pertandingan berakhir, gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang bisa diciptakan kubu Semen Padang. Persik Kediri berhasil membungkus kemenangan 2-1 atas Kabau Sirah. Sobat Liga, tidak terasa kita sudah sampai nih di penghujung acara. Semoga informasi-informasi tadi bisa memberikan hiburan bagi Anda semuanya. Tapi sebelum berpisah, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share, serta berikan juga ya kritik dan juga saran dalam kolom komentar. Akhir kata, Natasha Germania pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Keep sportive and stay healthy. Bye-bye!